Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Lama kita tidak bikin video ya. Tapi kita berjumpa lagi pada momen yang berbahagia ini. Semoga teman-teman atau rekan-rekan yang ada di luar sana selalu senantiasa berbuat baik begitu terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang kita sayangi. Baik. Kali ini saya akan mencoba mereaction sebuah video teman-teman dari channel Wiranagara teman-teman. Sepertinya abang yang satu ini bikin video pada saat dia lagi traveling ya, atau lagi jalan-jalan gitu ke negara Vietnam, tepatnya di Hanoi. Kejadiannya begitu. Kenapa saya mencoba untuk mereaction video ini? Karena yang pertama adalah video ini tentu bisa menginspirasi teman-teman yang akan bepergian ke luar negeri begitu. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari video ini teman-teman, dan video ini sepertinya cukup menarik karena sejak diposting 2 bulan yang lalu penontonnya sudah 1,2 juta nih kawan-kawan. Memang menarik sih orangnya karena saya teringat dengan seorang kiai. Kalau saya melihat tampilannya begitu, seorang bukan kiai sih, mungkin boleh dikatakan kiai. Siapa ya, saya lupa. Because I know somewhere deep down in my heart itu loh teman-teman, yang dulunya lagi juga viral di media sosial. Saya betul-betul lupa siapa namanya, tapi tampilannya sama, cambangnya, dan dia nyentrik menurut saya. Tapi mungkin berbeda. Kalau ini mungkin abang ini mungkin istrinya hanya satu ya teman-teman. Kalau yang saya maksud itu, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami jalan pikiran saya siapa yang saya maksud. Jadi istrinya banyak begitu. Bahkan terakhir dia memperistri seorang santrinya gitu, seorang muridnya yang masih di bawah umur, sehingga kemudian dilaporkan dan dipersoalkan begitu. Baik, ada beberapa hal yang harus kita catat. Tadi yang sudah saya katakan bahwa video ini sangat menginspirasi sebetulnya. Bahkan 1,2 view sudah menjadi sesuatu yang penting barangkali di video ini. Baik, kita langsung saja ke videonya ya teman-teman. Kita saksikan. Dilaporkan tidak secara langsung dan penuh dengan editan, inilah Wira Cerita episode perdana di Hanoi. Come on, 1, 2. Hey. Barangkali kamu sudah mendengarkan kisah ini di podcast Mantan Kentir. Saya sudah menceritakannya sedikit di situ. Di sini saya akan menceritakannya lebih lengkap. Buat yang belum tahu podcast Mantan Kentir itu apa? Itu adalah podcast gabungan 4 orang, saya, Yusril, Bona, dan Sadana Agung. Di situ kami adalah mas-mas Jawa yang membahas tentang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, semua hal yang jelas aja lali lucu nelur. Jadi bagi teman-teman yang ada di luar sana, kentir itu kalau misalnya kita merujuk dari Kamus Bahasa Indonesia, jadi dia mengibaratkan dirinya seorang gila begitu ya.
tentu tidak gila dalam pengertian sebenarnya, tetapi dia mungkin menganggap bahwa video-video dia itu lebih lebih disajikan dengan cara yang lucu begitu. Itu yang saya tangkap. Mudah-mudahan tidak salah teman-teman. Baik, kita lanjut. Kalau kamu penasaran silahkan streaming di Spotify. Kami tayang tiap hari Selasa. Jelas lusunya polur kentir, para patut. Dan yang lebih orang patut adalah Vietnam ini. Mohon maaf ya sebelumnya, tapi bagi saya Vietnam tidak seindah itu. Karena dari awal saya menginjakan kaki di situ, saya sudah ditipu. Oke. Jadi menarik, tadi juga dikatakan bahwa channel Kentir itu membahas dari semua sisi aspek kehidupan begitu teman-teman ya. Jadi layak kita berikan subscribe sebetulnya. Tapi kita mesti harus menonton video ini. Poin pentingnya nanti apa yang kita dapatkan dari ini. Tetapi saya ingin katakan karena channel saya ini channel yang membahas tentang persoalan yang terjadi antara pengguna taksi online, customer maupun drivernya, maka kebetulan juga abang ini menemukan satu masalah di negara lain. Tapi tidak hanya itu kawan, saya juga memang akhir-akhir ini tidak mengupload beberapa video tentang olahraga karena memang bukan event sih, di kota Gresik ini sebetulnya juga banyak event gitu, cuman mungkin saya kurang malas atau mungkin juga perlu support begitu. Jadi teman-teman yang ada di kota Gresik yang punya frekuensi sama dengan saya, mari kita bikin sesuatu atau ngopi bareng-bareng untuk meningkatkan semangat kita. Sebab saya merasa bahwa ketika kita diskusi atau kita ngobrol atau ngopi bersama dengan orang-orang yang memiliki frekuensi sama, maka di saat yang sama semangat bisa kemudian akan tumbuh kembali. Saya meyakini sebetulnya bahwa diskusi itu melahirkan sebuah ide. Jadi bagi teman-teman youtuber yang ada di kota Gresik yang sekiranya malas untuk mengupload video begitu, kita bisa sharing-sharing bersama. Baik, kita akan lanjutkan kawan mereaction video yang satu ini. Dari Jakarta menuju ke Hanoi. Sampai di Hanoi, saat keluar banyak sekali taksi, mobil-mobil menawari untuk mengantarkan sampai ke titik tujuan. Saya tidak mau karena katanya lebih enak pakai aplikasi Grab. Ada yang menarik dari cara dia menyampaikan berkomunikasi begitu. Dia terkesan ya lucu sih sebetulnya, tetapi ada kecenderungan sedikit berbahasa kayak gimana ya, agak sedikit memberikan penekanan terhadap apa-apa yang dia hadapi ketika dia menghadapi sebuah kejengkelan gitu. Jadi mungkin Anda bisa memahami apa yang saya katakan gitu. Jadi dia lucu sih ya, oleh karena itu mungkin di samping karena kejadiannya, tapi mungkin tampilan orang ini juga cukup menarik ya dilihat ya. Terus kemudian cara dia berkomunikasi juga belak-belakan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kejadiannya tadi di Vietnam teman-teman. Jadi dia merasa bahwa ada sesuatu yang salah
di negara itu ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali begitu. Lalu apa yang terjadi, kita teruskan videonya teman-teman. Oke, saya pakai aplikasi Grab. Lalu saya menunggu. Kok nggak datang-datang sampai tiba-tiba ada mobil nyamperin saya tuh. Wih, set. Saya lihat platnya beda. Tapi bapaknya menyodori HP-nya isinya adalah peta yang menunjukkan dari Hanoi, bandara ini sampai ke titik tujuan. Jadi dia kayak pakai gestur, hah? Lalu saya memperhatikan, wah sama nih. Sebenarnya ini Grabnya walaupun plat. Oke, jadi saya katakan tadi bahwa ini masih ada kaitnya dengan taksi online yang kebetulan kalau di negara Vietnam itu saya tidak tahu apakah Gokar itu sudah ada di sana atau belum Gokar belum ekspansi ke sana atau seperti apa, saya tidak tahu. Tapi seingat saya ada ya. Tapi oke lah, memang orang-orang lebih familiar dengan Grab ya, karena Uber itu leburan dari Grab kalau menurut saya. Betul nggak sih? Atau mungkin Uber lalu kemudian diakuisisi gitu oleh Grab pada saat itu, kemudian juga armadanya termasuk driver-drivernya, lalu kemudian Grab menjadi transportasi online yang sangat-sangat diminati pada saat itu, mungkin juga sekarang, dan di luar negeri pun juga demikian. Nah, ketika dia sampai di menginjakkan kakinya di Hanoi, bandara begitu, Vietnam, maka banyak sekali orang-orang yang menawari dia untuk mengantarkan ke lokasi. Dan saya tidak tahu karena saya tidak berada di lokasi pada saat itu, tetapi saya meyakini bahwa di sinilah letak orang-orang atau driver-driver di sana memanfaatkan. Barangkali ketika dia datang lalu kemudian dia mengatakan bahwa saya akan pergi ke hotel ini begitu. Lalu kemudian dimanfaatkan, kalimat itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Vietnam untuk mengelabui dia nantinya di ending dari ceritanya. Tapi kita tetap akan lanjutkan bagaimana ceritanya. Yang berbeda sepertinya dia karena masih positive thinking. Soalnya mohon maaf nih, di Indonesia juga sering seperti itu kan, yang jemput platnya berbeda tapi kita tetap aman sampai di tujuan. Nah, saya mencoba sepositive thinking itu. Oke, barangkali memang ini, let's go lah kita masuk. Dan baru duduk, tiba-tiba HP saya berdering, supir Grabnya nelpon. Wah, gimana nih ceritanya? Kan Nah, jadi si abang ini memutuskan untuk menggunakan taksi online, aplikasi, karena tadinya kan sudah ditawarin tuh banyak taksi-taksi yang tidak berbasis aplikasi yang ingin mengantarkan dia begitu. Biasalah gitu kan ya, kalau misalnya kita di luar negeri, apalagi di sesama Asia Tenggara yang pendapatan per kapitanya ya mirip-mirip Indonesia lah, jadi orang-orangnya juga sama lah, mirip-mirip, sama persis ketika kita ada di bandara. Mungkin ketika kita ada di stasiun begitu, rekan-rekan pasti ada orang-orang, ayo kita antar ke sini dong, ini lebih murah, aman dan lain sebagainya. Nah, tetapi si abang ini dengan gayanya tetap dia akan memilih aplikasi Grab begitu, karena dia menganggap, katanya sih dia menganggap itu lebih murah, dan dia melakukan order begitu. Nah, pada saat dia order dan mobilnya datang begitu, dia tadinya meyakini bahwa yang datang itu adalah taksi yang dia pesan gitu, taksi online. Tetapi saya berpikir, kenapa kok saya memesan ini tapi kenapa plat nomornya beda gitu kan ya. Ini persoalan yang sering terjadi di Indonesia, kawan-kawan ya. Jadi teman-teman, banyak driver yang menggunakan mobil atau sepeda motor yang plat nomor tidak sama, dan kita nanti akan tarik sebuah kesimpulan di akhir dari video ini. Apa sih sebetulnya manfaat buruknya gitu ketika kita menggunakan taksi yang tidak berbasis aplikasi? Baik, kita lanjutkan teman-teman. Saya sudah di dalam Grab nih, kok ada supir Grabnya nelpon, dianya nyetir.
Ternyata itu bukan si penjemput. Lalu siapakah orang yang membawa saya ini? Fuck. Lalu saat ponsel saya berdering itu langsung dia gestur untuk sini. Oke, saya kasih HP-nya, lalu dia langsung menghubungi dengan lugas memakai bahasa Vietnam. Nah, ini menarik karena si si drivernya tadi itu memperlihatkan sebuah Google Map begitu, bahwa yes, maksudnya saya akan mengantar Anda dari bandara ini ke hotel begitu. Jadi ketika driver itu memperlihatkan itu, si abangnya ini yakin bahwa lah inilah drivernya, meskipun mobilnya sama, karena di Indonesia juga banyak mobil yang sama seperti itu. Tapi satu pertanyaannya teman-teman, bagaimana si driver ini bisa mendapatkan informasi sehingga ketika dia menunjukkan Google Map itu kok pas begitu, pas banget bahwa kamu dari bandara ini akan ke hotel ini kan. Jadi tadi dikatakan oleh abangnya begitu, jadi dia yakin begitu. Nah, bagaimana drivernya tahu? Saya meyakini teman-teman bahwa tadi di awal tuh waktu dia mau turun dari bandara begitu, lalu kemudian dia tawar-menawar, barangkali driver-driver di sana menangkap bahwa oh bapak ini atau abang ini mau ke tempat ini, maka dia kemudian dia setting lah Google Map-nya begitu, lalu kemudian nyamperin si abang ini bahwa ini nih mau ke sini nih, nah saya ini gitu kan. Padahal sebetulnya dia dikadalin kawan-kawan. Dia dibohongi. Oke. Menarik ini. Kita teman-teman jangan sampai skip video ini karena betul-betul lucu. Jadi dia betul menyumpahi driver itu di akhir daripada video ini. Let's go. Wang wung, dar. HP dikembalikan dan Grabnya di cancel. Baru sampai saya sudah dapat supir gelap. Tapi saya tetap berusaha positive thinking. Namaste. Oke. Jadi dia baru merasa bahwa wah, saya ternyata ada pada mobil yang tidak sesuai dengan keinginan saya dibohongi nih. Nah, mungkin juga tidak pernah merasa bahwa di perbincangan di awal tadi itu dibaca oleh para driver di sana. Dan teman-teman ketika duduk, lalu kemudian driver yang sebenarnya itu menelpon lah gitu. Dia baru ngeh ketika oh gila, ternyata saya berada di mobil yang tidak seharusnya begitu. Tetapi karena sudah berjalan begitu, maka dilakukanlah negosiasi. Rahayu. Oke, saya tetap melaju dan dia kebetulan juga bisa sedikit-sedikit berbahasa Inggris. Lalu dia bilang, tenang aja mas, bayar sesuai dengan apa yang tadi di aplikasi. Di aplikasi harganya adalah 294.000 dong. Bulatkan saja 300.000 dong. Nah, 1 rupiah itu 0,64 dong. Nah, silakan hitung sendiri. Masalahnya adalah saya belum ambil duit. Karena saya dari awal pakainya OVO kan. Ini gimana? Saya adanya OVO, belum ambil duit, saya tawarin. Pak, gimana kalau saya transfer OVO saja ke Anda? Terus bapaknya bilang, ke ATM aja kita. Oke, nggak apa-apa, kita ke ATM. Nah, di ATM, Bapak... Begini, jadi pada umumnya memang seperti itu, teman-teman. Driver itu pastinya akan menyesuaikan dengan argo yang ada di taksi online, mau tidak mau, karena tidak mungkin tidak mungkin dia melewati argo taksi online, sebab itu nanti akan pasti terjadi terjadi konfrontasi atau terjadi kesalahpahaman, bahkan bisa gebuk-gebukan kawan-kawan ya, karena kan selisihnya banyak situ ya. Kalau kita berbicara taksi konvensional dengan taksi online itu selisihnya banyak sekali. Kita lanjut kawan.
ngikut masuk. Gayanya dia ngajarin saya. Kebetulan saya berdua ya, saya bersama Anang, kameramen. Si bapak ini berusaha untuk menjelaskan bahwa ATM di sini cara mainnya begini begitu. Wow, tapi nggak apa-apa, it's okay. Karena apa? Bapaknya fair. Saat saya memencet pin, bapaknya nggak nengok. Oke, saya cepat-cedut, pakai ATM saya nggak jadi. Karena ternyata ATM itu tidak bisa membaca Visa. Nah, kebetulan teman saya ada nih ATM, dia pakai kartu Genius. Kebaca. Perkaranya adalah si teman saya ini Geniusnya belum keisi. Oh ya udah, kita isi dulu. Saat kita sedang isi, si bapak tiba-tiba inisiatif pencet-pencet tuh. Satset. Terus bilang, "Weh, ngapain nih bapak?" Terus dia bilang, "Gini mas, saya cuma mau pilihin. Mas nanti pencet langsung 2 juta dong aja." "Bentar dulu pak, tarif bapak kan cuma 300.000 dong. Udah, kita mau ambil 500.000 dong aja. Nanti selanjutnya kami akan ambil di pusat kota aja." Terus bapaknya bilang, "Gak usah mas, ini nanti ada potongannya. Mending langsung pesan 2 juta doang aja." Saya juga tahu di situ ada potongannya, tapi udah diem aja pak, santai gitu-gitu. Terus bapaknya diam. Ketarik tuh 500.000 dong, dar gitu. Terus, "Ayo pak, berangkat. Nih sudah ada 500.000 dong, 300.000 dong untuk anda." Terus dia bilang, "Wah, saya tidak ada kembalian. Ah, bangsat. Ini gimana?" Jadi ya lucu juga sih. Saya yakin saya tidak berada di tempat itu dan tentu agak susah menggambarkan situasi psikologisnya si abang ini. Tadi dikatakan, buat yang belum tahu podcast Mandan Kendir itu apa, itu adalah podcast gabungan 4 orang, saya Yusril. tadi dikatakan bahwa dipukul tangannya begitu, lalu kemudian dikatakan, "Woi, lu santai aja." Saya pikir tidak seperti itu kawan-kawan ya. Saya pikir si abang ini dia hanya menampilkan performa seperti ini di channel YouTube-nya. Tapi saya yakin pada saat berkomunikasi dengan driver itu, saya pikir tidak seperti ini kawan. Pasti dia lebih santuy, lebih sopan begitu. Tapi teman-teman jangan pernah menyimpulkan tampilan orang secara fisik. Meskipun beliaunya seperti memaparkan sesuatu yang menggebu-gebu, tapi saya meyakini abang ini sisi humorisnya juga pasti lebih kuat. Bilang dong kalau nggak ada kembalian, bilang gitu. Saya bisa pakai pecahan 100.000 5 kali, betul tidak? Fuck ini memang. Terus bapaknya bilang, "Makanya mas, saya sarankan 2 juta dong itu, biar masnya nanti dapat pecahan banyak lah. Bapak nggak ngomong dari tadi." Ya udah, saya mencoba ambil lagi dengan kartu Geniusnya teman saya ini. Ketika masuk, set, tak tiktok, nggak kebuka-buka. Ternyata saldonya belum keisi lagi. Kita isi saldo. Lagi-lagi saat kita lagi isi saldo, dikiranya kami sedang diskusi kali ya. Bapaknya mencet lagi. Tak tiktok, 2 juta. "Pak, ntar dulu, ini lagi ditransferin duitnya." "Iya, saya juga cuma mau memastikan ini 2 juta. "Santai pak, kami juga cuma mau ambil." Jadi tadi saya katakan bahwasanya ada kalimat Bang Sat begitu, fuck. Dia betul-betul hanya memaki-maki keadaannya, memaki-maki, bukan memaki-maki pribadi si bapak ini, teman-teman. Mesti kita harus luruskan ini. Meskipun saya sendiri bukan yang mengatakan, tetapi saya meyakini apa yang dikatakan oleh si abang ini adalah memaki-maki keadaan, seperti halnya ketika teman-teman mengalami suatu masalah lalu kemudian mengumpat gitu kan ya. Jadi tidak mengumpat pada orang yang ada di sekeliling Anda, tetapi mengumpat pada situasi dan keadaan pada saat itu. Saya kira begitu. 100 ribuan aja gitu. Tapi tenang aja mas, udah 2 juta aja menurut sama saya. Saat pencet itu, kami mencoba ambil 500.000 lagi. Set, uangnya gak keluar, ATM-nya ketelen. Nek, boleh aku ngomong di kuping dia tapi kan tidak etis. Saya baru datang sebagai warga dari negara yang santun, ramah, dan sangat baik terhadap orang-orang. Kita harus memberikan citra itu terhadap negara tetangga yang komunis ini. Oke, saya tetap sabar, namaste, santai. Saya dan teman saya ini, Anang namanya, keluar, menyalakan rokok.
Saya tidak tahu ya. Apakah ada niat buruk dari sang driver begitu, atau betul-betul tulus dia ingin membantu si abang ini, gitu kan ya. Uh, dan bagaimana ketika taruhlah katakanlah si abang ini berkomunikasi dengan cara yang sama seperti dia bikin konten seperti itu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana si driver ini betul-betul merasa mungkin bisa jadi mengatakan bergumam begitu dalam hati, orang Indonesia ini gila ini satu ini. jadi 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 seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Berbaris berdua melihat si bangsat ini dari luar. Kepriwe lur. Maksudnya anu kepriwe, dia cuma di dalam ATM pencatat. Wah, gimana nih? Kok ATM-nya ketelen gitu-gitu. Terus dia hubungin orang. Oke, tadi sudah diklarifikasi teman-teman ya. Jadi sebelum tuntas videonya, saya tadi sudah jelaskan bahwa saya meyakini bahwa si abang ini tidak seperti itu cara berkomunikasinya ya. Dia hanya menampilkan gayanya pada saat dia bikin konten. Tadi juga sudah diklarifikasi, dijelaskan bahwasanya datang dari sebuah negara yang memiliki latar belakang keramah tamahan, begitu. Lalu kemudian kita datang juga bertamu begitu, kurang lebih seperti itu yang dimaksud. Lanjut. Apa itu aku nggak tahu gitu. Terus tiba-tiba dia keluar dari ATM bilang, Mas ini mohon maaf ya, ini soalnya kan hari Sabtu. CS-nya bilang pada libur, belum bisa diurus. Brengsek. Tapi kan kebetulan saya udah ada 500.000 nih. Pas banget, tiba-tiba ada bocah masuk, terus ambil duit. Pas dia keluar ambil duit, dia ngitungnya di depan saya. Jadi keluar terus ini ngitung duit. Wih, ada bocil nih, duitnya banyak. Aku bilang, saya pakai bahasa Inggris intinya, bisamu nggak bisa bahasa Inggris. Kontik gimana nih? Terus saya bilang aja, pakai gestur. 5, 5. Terus dia bilang, 5. Oke. Dapat tuh 5. Bisa kita bayangkan dan bagaimana bocil yang dimaksud tadi yang masuk ke ATM lalu kemudian mencoba untuk menawarkan diri untuk menukar uang dongnya tadi itu. Melihat tampilannya seperti ini yang boleh dikatakan sedikit nyentrik begitu. Apakah si bocil ini tidak terheran-heran atau seperti apa teman-teman ya? Kita lanjut teman. 500.000 dengan 400.000 dan 50.000-an dua. Gas, gue bilang, Pak, ini ada duitnya. Ayo, katanya Bapak 300.000 kita gas aja. Ini soalnya udah sore, kami mau menatap senja. Jangan ganggu persenjaan kami. Oke Mas, let's go masuk. Terus dia bilang, saat kita baru masuk, terus dia bilang gini, Mas, tapi tambah ya 130.000 dong. Loh, buat apa? Katanya buat tol. Wah, buat tol apa buat kon? Kan tadi udah Oke, memang sih setiap kita menggunakan taksi online atau mungkin taksi konvensional, tarif parkir, tol dan lain sebagainya itu kan sebetulnya biayanya tidak include dengan itu semuanya gitu kan. Jadi tadi bapaknya si drivernya orang Vietnam itu menawarkan di perjalanan bahwa ada biaya ada biaya itu ada biaya tol begitu, ada biaya tol yang harus dibayar begitu. Tetapi saya tidak tahu kenapa kok biaya tolnya sangat banyak begitu. Apakah Hanoi itu dari hotelnya cukup jauh gitu kan ya? Kalau saya melihat harganya ini 150 dong begitu ya, kurang lebih dari ke Malang lah begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita kurskan ke dari Gresik ke Malang atau dari Gresik Surabaya ke Gresik, kalau misalnya kita kurskan dengan mata uang rupiah, kurang lebih seperti itu mungkin. Mudah-mudahan saya tidak salah teman-teman.
tulis 300.000 aja. Terus dia bilangnya, iya soalnya tadi kita baru lewat di situ, jadi nanti totalnya 430.000 ya. Anjing, saya udah di dalam, jadi ya udah, let's go, tidak masalah. Kan kami baru ambil duit ya, adanya ya 450.000 saya kasih. Jadi 290.000 dong sama dengan biaya tolnya 150 dong dikalikan 60 rupiah sekian kalau di cruise ke Indonesia, teman-teman. Tuh, ini Pak, 450.000 dong. Ku tandai lagi, weh, Pak. Saya masih ada kembalian 20.000 dong ya, jangan macam-macam Anda. Oke, tenang aja Mas, ditarik tuh 450.000 dong. Dan baru berjalan sebentar, tiba-tiba bapaknya melipir ke samping dan di situ ada gerombolan orang dan kami ganti supir. Loh gimana? Ternyata saya dibawa oleh sindikat penipu. Kok bisa tiba-tiba ganti supir di tengah jalan? Ini modus sebetulnya yang modus tapi tipis-tipis begitu. Pada umumnya sebelum taksi online, taksi berbasis online menguasai pasar Indonesia begitu, ada banyak memang modus-modus yang seperti ini. Ketika kita berangkat dari suatu kota ke kota lain begitu, kadang-kadang memang kita dilempar untuk ke transportasi yang lain, yang notabene itu juga sebetulnya adalah temannya sendiri. Tapi saya tidak tahu karena di sini tidak ada gambar yang jelas apakah driver ini juga berteman. Saya tidak tahu begitu. Tinggal nanti yang tahu persis mungkin mereka berdua drivernya begitu. Tapi modus seperti ini memang sering terjadi untuk menyiasati bagaimana kemudian uang yang didapatkan itu tidak kemudian keuntungan yang didapatkan itu cukup lebih daripada dia melanjutkan perjalanannya gitu kan. Tapi kalau dia melempar ke teman yang lain, maka teman yang lain itu kadang-kadang hanya dipesankan saja begitu bahwa nanti minta transportasi tambahan bla 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 segala macam. Dan itu biasa, bukan biasa. Itu adalah modus yang digunakan oleh para pencari sesuap nasi di jalan begitu. Di Indonesia juga banyak yang seperti itu. Dan orang yang baru ini nggak bisa bahasa Inggris. Jadi sepanjang perjalanan selama setengah jam dia cuma teleponan sama temennya itu pakai bahasa Vietnam, wang weng wang wang weng wang. Wah, ini kalau diculik gimana? Ini kan pikiran-pikiran saya udah mulai aneh. Tapi untungnya bapaknya ini masih bisa mengantarkan kami sampai ke tujuan. Nah, sampai tujuan saya tekankan lagi, bos, 20.000. Jadi kita tidak tahu apakah betul driver ini melakukan sebuah percobaan untuk menipu begitu kan, meskipun yang ditipu juga tidak terlalu besar-besar banget uangnya. Tapi tadi kita katakan bahwa driver ini dan driver yang satunya apakah paham, tapi kalau melihat dari komunikasinya sepertinya driver yang pertama dan kedua sebetulnya sama-sama tidak tahu begitu kan. Jadi itu tadi modusnya dilempar saja bahwa ini ada penumpang antarkan ke sini bla 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 dan sebagainya, dikasih uang secukupnya begitu. Dorin HP nih, hubungin aja temanmu yang tadi itu pakai WhatsApp-nya ini. Wah, saya telepon, bos, 20.000 nih saya, mana kembalian? Kok nggak ada katanya gitu-gitu. Terus dia malah cuma oke. Hah? Kenapa oke gimana? Terus dia gini nandain, udah gini aja mas, itu dicatat aja nomor saya. Pas masnya mau balik lagi ke Bandara Hanoi, hubungin aja, nanti saya kasih kembalian di. Mana mungkin kan? Ini sudah pasti mereka mau menipu saya. Dan betul kejadian, setelah kami turunin barang, HP ini saya kembalikan ke supir bang. Suatu hari ketika kamu main ke Hanoi, Vietnam dan bertemu mas-mas, dan dia menawari tumpangan langsung aja ludahin, nggak perlu diajak ngobrol, langsung begitu saja, tidak perlu banyak bicara. Oke, itu sedikit cerita yang berkaitan dengan Grab ya kawan-kawan ya. Jadi
banyak sekali umpatan-umpatan atau kata-kata bangsat atau meludah begitu. Saya pikir itu tidak pantas sebetulnya untuk ditiru bagi mereka yang tidak terbiasa melakukan itu. Tapi saya pikir ini adalah trik yang dia kemas begitu, sehingga mungkin dengan cara seperti itu dia bisa menarik penonton, dan penontonnya bisa penasaran untuk terus menonton videonya. Terbukti 1,2 juta penonton yang sudah menonton video ini, padahal sudah baru diupload 2 bulan yang lalu begitu. Dan luar biasa. Bagi teman-teman yang ingin meniru gaya si bapak ini, saya sarankan jangan, karena meludah atau berkata-kata jorok itu sebetulnya bisa dipersepsikan hal yang negatif, tapi juga tergantung apa yang ada di pikiran dan otak Anda. Tetapi secara umum gestur yang seperti itu atau diksi yang seperti itu sebetulnya juga tidak baik-baik amat begitu. Baik, kita coba akan simpulkan beberapa hal teman-teman ya. Jadi baik teman-teman yang ada di luar sana, atau penumpang yang ada di luar sana, atau driver-driver yang ada di luar sana, bahwasanya setiap driver itu bisa jadi memposisikan nantinya sebagai customer. Dan kalau misalnya driver itu berposisi sebagai customer, tentu juga tidak merasa suka ya. Pasti juga akan berperilaku yang sama, meskipun cara menyampaikannya berbeda. Kejengkelannya mungkin sama dengan si abang tadi ini, jika diperlakukan seperti itu. Jadi pada dasarnya hentikan teman-teman driver yang melakukan hal yang penipuan-penipuan seperti ini. Sebab saat ini Anda mungkin sebagai driver, tapi besok atau lusa bisa jadi Anda menjadi customer begitu. Dan orang-orang yang di luar sana yang sudah tetap ingin bepergian dan mencoba untuk menggunakan transportasi semacam ini, sebaiknya memang berhati-hati. Nah, sejak ada aplikasi taksi online yang berbasis aplikasi atau ojol begitu, taksi online begitu, atau apalah kalian menyebutnya begitu. Nah, ini lebih dimudahkan sebetulnya. Itu paling tidak bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan yang tidak kita inginkan. Coba bayangkan kawan-kawan, seperti yang terjadi pada bapak ini tadi, ketika dia sudah masuk begitu, lalu kemudian dia merasa jengkel, lalu kemudian barangnya tertinggal. Coba Anda bayangkan. Lalu kemudian handphone atau barang berharga tertinggal, lalu kemudian setelah dia masuk ke hotel, lalu kemudian si driver ini sudah pergi begitu, apa yang bisa Anda perbuat dari barang Anda yang tertinggal di tempat tadi? Tidak ada yang Anda bisa lakukan. Itu sebabnya maka sejak ada taksi berbasis online seperti ini, sebaiknya Anda menggunakannya dengan baik. Catat betul, jika tidak sesuai dengan aplikasi, plat nomornya sebaiknya jangan dinaiki. Itu kalau misalnya barang saja yang tertinggal. Kalau misalnya si driver melakukan satu kejahatan misalnya, atau barangkali si customernya melakukan satu kejahatan, tentu aparat keamanan itu akan susah sebetulnya untuk melakukan penelusuran, gitu kan, atau melakukan tracking, kadang-kala seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan taksi online, maka semuanya terpantau di situ, dan aparat mudah mendeteksi apabila ada terjadi kejahatan-kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi yang pertama tadi, ketika ada barang tertinggal, tentu itu mudah untuk melakukan pelacakan. Karena jelas di situ. Lalu kemudian terjadi kejahatan juga demikian. Mudah-mudahan tidak ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah tentu perusahaan-perusahaan sudah memikirkan bagaimana memberikan perlindungan terhadap para penumpangnya maupun drivernya. Jadi bisa jadi dia sudah di cover oleh asuransi pada saat di perjalanan. Jadi seandainya Anda terlibat satu kecelakaan, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak, lalu kemudian hidup Anda
akan menjadi ringan pada akhirnya ketika ada asuransi yang mengcover semua pembiayaan yang terjadi akibat kecelakaan pada saat Anda menggunakan taksi online. Itu yang paling penting, kawan-kawan. Luar biasa, video ini sangat menginspirasi meskipun ada beberapa yang juga tidak patut untuk ditiru, cara dia menyampaikannya, cara dia diksi yang dia gunakan begitu. Jadi kalau teman-teman mau memilah dari sebuah video ini tentu ada banyak manfaatnya. Tapi yang buruk-buruk barangkali sebaiknya jangan dilakukannya seperti itu. Terima kasih kawan, sukses selalu untuk Anda semua dan jangan lupa subscribe channel ini. Semoga saya dan Anda selalu diberikan keselamatan begitu dunia akhirat dan tentu Anda selalu diberikan kemudahan dari setiap langkahnya. Dan salam driver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.